Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tidak bosan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan karunia-Nya, Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini untuk sama-sama bersilaturahmi, juga thalabul ilmi yang kita harapkan amal soleh ini menjadi wasilah Allah kumpulkan kita di surga nanti. Amin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada bulan lalu kita sudah membahas beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan bagaimana setan memiliki sifat ujub, setan memiliki sifat dengki, sehingga kedengkiannya itu membuat setan, terutama iblis, ingin membuat umat manusia tergelincir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan bahwa Allah menggambarkan iblis itu, setan itu, ketika Allah memberikan hukuman kepadanya, kepada setan, dengan dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis tidak senang ada makhluk lain selain dirinya yang ada di surga. Kalau iblis diusir dari surga, maka manusia pun, dalam hal ini adalah Adam dan istrinya, harus juga ikut dikeluarkan dari surga. Maka iblis berusaha untuk membuat Adam dan istrinya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun sama dikeluarkan dari surga bersama dengan iblis laknatullah alaihi. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Adam juga istrinya seperti yang Allah berikan kepada iblis, maka Allah menetapkan permusuhan yang sangat nyata, yang sangat jelas antara manusia dengan iblis, dengan setan. Nah, persoalannya adalah seringkali kita ini tahu bahwa setan adalah musuh kita. Bahkan Allah menyebutkan aduun mubin, musuh yang sangat nyata, jelas-jelas musuhnya. Tetapi yang terjadi adalah justru kita malah menjadi temannya setan. Kita mengakui sebagai musuh setan dan kita mengakui setan sebagai musuh kita, tetapi kita seringkali mengikuti langkah-langkah setan. Kita seringkali mengikuti apa yang diarahkan, yang dianjurkan oleh setan kepada kita. Setan punya senjata yang namanya waswasah. Bisikan-bisikan yang membuat kita, menuntut kita, mendorong kita untuk melakukan berbagai bentuk perbuatan yang negatif. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dengan itu semua, dengan bisikan-bisikan itu, setan ingin agar manusia ikut berada dalam kesesatan. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalan ba'ida. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka, menyesatkan umat manusia dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Maka tidak mungkin ada makhluk yang bernama setan. Mereka membiarkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali, juga bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa setan itu punya muslihat, punya trik jitu untuk menggelincirkan umat manusia. Ya, karena setan itu adalah makhluk yang sangat istiqomah dalam melakukan
kejahatan. Istiqamah dalam melakukan penyesatan. Istiqamah dalam menggoda umat manusia. Sebelumnya saya sempat menyampaikan satu ayat yang Allah sampaikan, bahwa syaitan itu berikrar kepada Allah, aku akan menghalangi jalan mereka. Ketika ada manusia yang berusaha untuk meniti jalan Allah yang lurus, maka syaitan mengatakan, aku akan duduk di depan mereka, di belakang mereka, di samping kanan kiri mereka. Sehingga apa? Sehingga Allah pada akhirnya akan melihat bahwa hanya sedikit sekali umat Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali umat Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti berhasilnya setan nanti akan terbukti pada hari kiamat, bahwa jumlah penghuni neraka dibandingkan dengan surga, mana lebih banyak? Mana Bapak Ibu? Neraka atau surga? Kantos kayak itu? Ya. Kita belum pernah ke sana, tetapi Allah, Rasulullah menyebutkan seperti itu. Ya. Makanya ketika Rasul menyebutkan bahwa yang sedikit itu adalah yang masuk surga, para sahabat mengatakannya, Allah jadikanlah kami termasuk golongan yang sedikit. Wa qalilu min ibadiyasy syakura, kata Allah, sangat sedikit sekali umatku, hambaku yang bersyukur kepadaku. Yang akan masuk surga itu yang syukur atau yang kufur? Yang syukur. Yang syukur itu kata Allah banyak atau sedikit? Sedikit. Maka yang masuk surga itu yang sedikit. Nah, kalau kita lihat juga mana yang lebih padat? Apakah penghuni tempat-tempat hiburan, tempat-tempat konser, atau masjid, tempat-tempat kajian? Tempat konser. Mana yang lebih banyak berpotensi melakukan kemaksiatan? Orang yang duduk di majelis ilmu di masjid, atau orang yang kumpul-kumpul, yang jingkrak-jingkrakan di tempat konser? Di tempat konser. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan setan selalu berusaha untuk mengelabui umat manusia. Jadi setan itu selain makhluk yang istiqomah, juga adalah makhluk yang sangat jenius, pinter mencari cara, akal bulusnya luar biasa. Ya, yang penting kata setan apa? Yang penting kata setan, manusia ikut tersesat. Setan makhluk yang sangat-sangat dengki kepada manusia. Maka setan katakan, kalau aku oleh Allah dijamin sebagai ahli neraka, ya, maka apa yang setan katakan? Aku tidak akan biarkan manusia masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kata setan, kalau aku tidak bisa masuk surga lagi, maka aku tidak akan mengizinkan manusia masuk ke dalam surga. Lamun orang rugi cek setan, jelema oge ulah untung. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum saya sampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitab mereka, saya ingin sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana contoh dari pengelabuan yang dilakukan oleh setan kepada umat manusia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah, syaitan menjanjikan kepada kamu, menjanjikan kepada kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, di sini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah melakukan zakat, mengeluarkan infak dari harta yang kita miliki. Kita ini kan punya kewajiban
atas harta yang Allah amanahkan kepada kita. Kita punya kewajiban mengeluarkan apa? Zakat. Kita juga punya kewajiban untuk berinfak, ya. Bahkan ada hak harta yang harus kita keluarkan dalam bentuk sedekah. Nah, tetapi ketika kita menyadari infak, zakat, sedekah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan datang. Ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kalian dengan kefakiran. Menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Cek setan, "Bu, tong infak, engke duitna ngurangan sia cenah." "Pak, kenaon mere kasih anu dulur lain, baraya sanes, tatangga lain, mending oge peserkeun itu, peserkeun ieu." Maka kemudian orang akan berkata, "Iya ya, kenapa saya harus memberikan harta saya kepada orang lain? Dia kan bukan siapa-siapa saya. Dia itu orang jauh, kita tidak kenal. Lamun urang mere ka manehna, cang tantu eta jelema bakal mulang tarima." Kita selalu berpikir seperti itu. Dan itu adalah salah satu cara setan untuk membuat kita tidak mau mengeluarkan harta yang kita miliki, tidak mengeluarkan infak, sedekah dan sebagainya. Bapak Ibu yakin upami orang infak, orang zakat, harta orang bakal nambihan atau bakal ngirangan? Yakin. Cek orang butos kan aya canceling tuh. Orang yakin bakal nambihan? Nambihan secara fisik atau napi sanes? Ya, bisa jadi secara fisik, tetapi yang paling penting dari itu adalah menambah keberkahan dari harta yang kita miliki. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah." Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan juga karunia-Nya. Jadi ketika syaitan menjanjikan kemiskinan bagi orang yang berinfak di jalan Allah, maka Allah justru memberikan janji, memberikan jaminan bahwa Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang apa? Mengeluarkan infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan apa? Murka Allah. Ketika kita bersedekah, maka Allah akan memadamkan amarahnya, kemurkaannya untuk kita. Berarti kalau kita tidak dimurkai oleh Allah, kebalikannya Allah ridho kepada kita. Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, maka apa yang akan Allah berikan kepada kita? Allah akan memberikan kepada kita pahala yang tidak terhingga. Allah akan berikan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan keabadian. Nah, ikhwani fillah rahimahullah, maka Rasul katakan, "Mana qasad shadaqatun min mal." Sesungguhnya harta yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah yang kita keluarkan maka tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Ya. Beberapa hari lalu saya nyimak kajiannya Ustadz Randy Saputra di Facebook. Setiap hari Sabtu ada pagi. Itu Masya Allah luar biasa. Beliau sampaikan, ya, lewat status Facebooknya itu, ada salah seorang muhsinin, ya, donatur tetap di masjid berkah boxnya dia di Balikpapan. Setiap hari punya rutinitas infak 10 juta. Setiap hari infaknya 10 juta dan dia dawamkan, dia rutinkan setiap subuh. Masya Allah. Padahal penampilannya sederhana, sangat sederhana. Ketika orang kaya pada umumnya menggunakan mobil mewah untuk kebutuhan sehari-harinya, orang ini hanya mengeluarkan mobil kasarnya odong-odong. Mobil yang hanya bisa ngageleyeung gitu. Ya.
Tetapi untuk urusan sabilillah orang ini tidak bakhil. Setiap kali ada peluang untuk bersedekah, dia keluarkan sedekah dari hartanya. Ya. Walaupun untuk keperluan pribadinya, dia ini adalah orang yang terlihat sangat sederhana. Iwan fillah, mungkin kita pernah membaca kisah tentang Ashabul Jannah dalam surat Al-Qalam. Ya, ada tentang kisah pemilik kebun. Ya, pemilik kebun gimana ceritanya? Ya, mereka berjanji la yasrimunnaha musbihin. Mereka akan memanennya pagi hari subuh sebelum orang-orang bangun, sebelum orang-orang miskin tahu. Ya. Sampai kemudian Allah berikan kepada mereka balasan malam ketika mereka besok harinya sudah punya rencana untuk memanen buah-buahan di kebunnya. Ternyata Allah kirimkan kepada mereka bencana, angin yang sangat kencang dikirim oleh Allah, sampai kemudian angin itu disebutkan membawa api sehingga membuat kebun itu terbakar. Kenapa? Karena kebakhilan 3 orang pemilik kebun ini. Padahal disebutkan bahwa ayah mereka itu adalah orang yang sangat kaya raya, pemilik kebun terluas di Yaman. Saya lupa, barusan pas jalan ke sini saya dengarkan ceramah Syekh Nabil Al-Audi yang menceritakan kisah ini. Jadi dia sebutkan bahwa pemilik kebun ini adalah orang terkaya, pemilik kebun terbesar di wilayah Yaman. Ketika ayahnya masih hidup, ayahnya hanya memetik, hanya mengambil apa yang sekedar mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi asal tiasa tuang. Kemudian sisanya diinfakkan, diberikan kepada fakir miskin. Yang dibawa pulang ke rumah hanya yang sekedar untuk mengganjal perut keluarganya saja. Sisanya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi begitu ayahnya meninggal, hartanya diwariskan kepada anaknya yang 3 ini. Anaknya mengatakan, sungguh harta yang diwariskan oleh ayah kita ini sedikit. Harta itu sedikit, maka kita jangan terlalu memboros-boroskan, menghambur-hamburkan. Kalau bisa ketika waktu panen tiba, kita jangan biarkan orang-orang miskin mendekati kebun kita. Bahkan kalau bisa hasil kebun kita itu kita panen subuh sebelum mereka bangun. Maka apa yang terjadi? Karena kebakhilan mereka, karena mereka terlalu tergoda dengan ajakan setan, tipu daya setan yang mengajak mereka untuk berbuat pelit, ternyata Allah kirimkan kepada mereka bencana sebelum mereka berhasil memanen buah-buahan dari kebun itu. Padahal kalau misalnya mereka mau mengeluarkan infaknya, bersedekah kepada fakir miskin seperti yang dilakukan oleh ayahnya, maka tentu saja sangat-sangat mungkin Allah akan menjaga kelanggengan kebun yang mereka miliki. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, beliau mengatakan tentang madakhilus syaitan alal insan liidlalihi. Pintu-pintu masuk syaitan dalam rangka menyesatkan umat manusia. Bapak Ibu, orang jalmi sanes? Jalmi. Maka kita harus waspada ini. Ada beberapa hal yang disebutkan sebagai pintu masuknya setan, sehingga setan akan sangat mudah sekali menyerang kita. Ya, yang pertama adalah al-ghadab. Al-ghadab itu adalah marah. Ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka setan akan datang dan membuat kita melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Bapak Ibu, kalau kita sedang marah, biasanya kita tidak bisa mengendalikan diri. Leres teu? Ibu-ibu amekna kabudak, piring babetkeun, gelas alungkeun. Begitu Bapak Ibu-ibu sadar
ya atau bapak ibu sadar, kemudian melihat rumah berantakan, melihat piring pecah berserakan, melihat gelas pecah tak karuan, berpikir nanya abi bet ngalungkeun gelas, bet ngababetkeun piring. Ai piring jeung gelas salah naon? Kahiji piring teu salah, kadua gelas teu salah, dan nu dianggap salah budak, padahal budak oge teu salah sebenarnya mah, bisa jadi nu salah teh indungna. Ya, kadang ibunya sedang asik main sosmed, main HP, ditoel ku budakna, cicing tong ngaganggu cenah gitunya. Akhirnya marah, kemudian emosi melakukan hal-hal yang tidak diharapkan tadi. Begitu sadar, aduh cenah kaduhung tadi ambek sigah kieu, piring kudu meuli deui, gelas kudu meser deui. Akhirnya apa? Akhirnya rugi banyak. Anak jadi murung karena kita marahi, piring berkurang karena kita lempar, gelas berkurang karena dibanting oleh kita. Maka ketika kita sedang marah, nah ini kita harus punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Makanya ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, berikan kepadaku nasihat. Apa yang Rasul katakan? La taghdab. Wahai Rasul, berikan kepadaku nasihat. Apa yang Rasul katakan? La taghdab, jangan marah. Rasul apalagi? La taghdab, jangan marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasul menyebutkan 3 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu akan mendapatkan surga. Jadi lamun aya jami gede amek atau seutik-seutik ngambek wae, berarti sangat jauh peluang dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, ikhwan fillah, sampai Rasul mengatakan bagaimana supaya kita ini tidak mudah marah. Bahwa ketika kita sedang marah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan dengan sebaik-baiknya. Rasul memberikan tips kepada kita. Kalau kalian marah, maka apa? Kalau lagi marahnya sambil berdiri, maka duduk. Kalau masih marah ketika sudah duduk, apa? Berbaring. Masih marah, usaha goler pasti tertunjuk ya. Maka kata Rasul, berwudulah. Dalam hadis itu Rasul mengatakan, fa innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu padam dengan air. Barang siapa yang marah, maka berwudulah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah tips yang Rasul sampaikan kepada kita supaya kita bisa mengendalikan emosi kita ketika kita sedang marah. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita ketika kita marah, maka yang akan terjadi adalah kita melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah senangi. Ya, bahkan Rasul memberikan kepada kita motivasi, kepada para sahabat yang motivasi, laisa syadidus sur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bertengkar, mes-mes gelut, mes-mes pasea, mes-mes dukdek jeung batur. Bukan, kata Rasul. Wa innamas syadid atau walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Orang yang paling kuat, kata Rasul, adalah orang yang paling mampu mengendalikan emosinya, amarahnya. Kemudian ikhwani fillah rahimahullah, yang kedua adalah asyab'u. Asyab'u. Apa itu asyab'u? Wareg, kenyang. Ini ternyata kenyang ini bisa menjadi salah satu penyebab masuknya setan. Ibu-ibu osok wareg? Kantenan we atuh cenah. Komo lamun mam sareng sambal, sareng asin, tambih sareng jengkol. Masya Allah, eta teh ngalibeutna moal aya dugikeun ka wareg. Padahal orang terang, Rasul itu tidak biasa makan sampai kenyang. Rasul makan sebelum lapar betul, dan Rasul berhenti sebelum beliau kenyang. Kita tahu, bahkan si oke sakapeung mah sok nya ngalanggar sunnah Rasul eta. Meungpeung aya. Mak urang teh menuju aya mah. Meungpeung sehat, meungpeung can Ramadan, meungpeung teu puasa sagala rupa disebutan.
Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah saum, kita tidak bisa cenah engke mah puasa mah Ramadan mah. Urang teh moal tiasa botram siang-siang. Komo bari ngarujak, ngalimed segala rupa hese. Meungpeung can Ramadan hayu urang sing wareg pisan ayeuna. Dugikeun ka di urang mah aya kabiasaan lamun munggahan pasti berkaitan erat dengan ngaliwat botram. Leres Bapak Ibu? Leres. Dugikeun ka wareg, alasannya apa? Alasannya meungpeung can puasa. Padahal kenyang ini menjadi salah satu pintu masuknya syaitan. Kenapa? Fa innahu yuqawi asyahwah. Karena kenyang itu menguatkan dorongan syahwat. Makanya kenapa Rasul memberikan tips ketika pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Rasul, barang siapa yang sudah sanggup mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa in lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau kamu belum mampu untuk menikah, wahai para pemuda, tos nikah dacan. Kade nu atos tong nyebatkeun teu acan. Eta kufur nikmat namina. Lamun kufur nikmat ku Allah mal ditambih. Nya. Jadi disyukuri, punya istri satu, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kata Allah, aku akan tambahkan nikmatmu. Nah. Jadi pami bapak-bapak syukuran, alhamdulillah gaduh bojo teh geus geulis teh solehah, pinter masak segala rupa. Maka kita bersyukur Allah akan tambahnya. Alah makanya direkam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kata Rasul, kalau kamu belum sanggup untuk menikah, bukan paseknya yang belum siap, tapi pesaknya yang belum siap. Fa alaihi bisaum atau bisyam, maka hendaknya kamu atau dia itu, laki-laki itu bersaum. Fa innahu lahu wija, karena saum itu akan menjadi tameng. Kenapa? Karena orang kalau saum itu dia akan pasti sedikit makan. Kalau sedikit makan pasti tidak kenyang, bahkan dia merasakan lapar ketika siang hari. Dan kalau lapar biasanya dorongan syahwat itu akan turun. Lalu Bapak Ibu, bujang-bujang ibu-ibu, bapak-bapak oge sami anu syahwatna wah menggebu-gebu. Begitu saum ningali istri anu geulis teh gitu. Nuju saum. Ya. Ini adalah salah satu cara yang Rasul sampaikan. Nah, maka Luqman Al-Hakim, dia bukan nabi, tapi orang soleh yang Allah abadikan namanya menjadi salah satu surat Al-Quran. Memberikan tips kepada kita untuk makan tidak sampai terlalu terlalu kenyang. Kenapa? Karena tadi kalau kita sudah kenyang maka dorongan syahwat kita akan meningkat dan kita akan malas untuk ibadah. Lalu Bapak Ibu, cobian Ramadan begitu azan berkumandang, azan maghrib azan lohornya, azan maghrib berkumandang, kita makan sepuas kita. Aya kolak caketkeun, aya cendol caketkeun, aya sop buah caketkeun, garas ke urang sadayana. Tos kitu teras urang nuang segala rupa. Hari pertama segala diayakeun biasanya. Hari pertama itu dagingna, aya sapina, aya hayamna, aya laukna, segala rupi, bahkan asin-asin disayogikeun. Ya, di hari pertama Ramadan sehingga kita merasa sangat berselera untuk makan banyak. Begitu makan kita banyak, perut kita kenyang, apa yang terjadi? Pas Allahu Akbar, tos Isya. Ya, Isya, salat Isya berjamaah dan kita menyambung dengan salat sunnah tarawih, ternyata yang terjadi adalah mata kita mengantuk. Dan kita menjadi malas untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, makanya Sim Guring pengalaman beberapa tahun, beberapa kali mendampingi para ulama dari Timur Tengah, dari Jordania, dari Yaman dan sebagainya. Ketika Sim Guring ngarencangan jatan penerjemah untuk safari dakwah mereka,
ketika mereka ditawari untuk buka puasa, ya buka saum, mereka tidak pernah menyentuh nasi kecuali setelah sholat isya. Jadi ketika mau buka itu, panitia kan nelpon, Ustaz, tolong tanyakan ke syekhnya mau bukanya sama apa. Syekh, mau buka sama apa? Kata syekhnya, nggak usah sediakan nasi dulu katanya. Nanti saya makan nasi, tapi ke bahasa Arab nyebutnya, saya ke bahasa Sunda atau ke bahasa Indonesia. Nanti saya makan nasi setelah sholat taraweh. Ya, sebagian ada yang mengatakan apa ajalah terserah gitu ya. Tapi yang paling penting ada kurma katanya. Li'annahu sunnah. Karena kurma itu adalah makanan sunnah ketika buka puasa. Ya, atau apa? Atau buah-buahan. Yang penting kata beliau ada kurma, ada air putih, cukup. Ya, makan insyaallah ba'da isya kata dia. Pas kusimpurin diajaknya ke hiji masjid, ke hiji tempat, disediakan ke panitia segala rupi. Buah-buahan berbagai macam aneka. Kemudian olahannya aya kolak mah aya naon gitu segala rupi. Dugikeun ka bala-bala ge aya. Kusimpu dikikeun Syekh, hada sunnah. Ini kurma ini sunnah. Wa hada wajib. Tak ieu bala-bala mah wajib gitu. Di urang mah bala-bala ge teh menu wajib buka puasa. Langsung si Syekh teh, mah hada bala-bala gitu. Karena kan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bala-bala kumaha sok? Bala tekan kotornya. Masa wasoh gitu kan tidak ya. Jadi disebutkan bala-bala wa hada gehu. Gehu hada sunia min tahu wa daqiq, terbuat dari tahu dan tepung. Ini apa? Ini cengek ya. Cengek itu. Ya, ini hada cengek ya. Fil. Terus dia bilang, fil sogir katanya. Masa cabai kecil seperti ini? Saya bilang, fadol, jarib, coba. Pas digegel, wah, luar biasa ya. Terus saya sampaikan, di Indonesia itu yang kecil bukan berarti tidak ada apa-apanya. Justru banyak yang kecil-kecil si cabai rawit. Ya. Ngan bingung simpulnya jelaskan ke bahasa Indonesia kumahanya. Ikhwani fillah rahimahullah. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-ajalah. Al-ajalah itu adalah ketergesa-gesaan. Setan itu senang ketika melihat seorang manusia tergesa-gesa. Maka ada hadis yang mengatakan at-ta'anni minallah atau al-ina'atu minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan datangnya dari Allah dan ketergesa-gesaan dari setan. Ya. Ketergesa-gesaan itu bagaimana? Ketergesa-gesaan itu adalah orang yang buru-buru tidak proporsional. Pas begitu adzan berkumandang, dia santai-santai. Keweh karek ge adzan. Can hayya 'alas shalah. Begitu hayya 'alas shalah, ke can Allahu akbar, can la ilaha illallah. Begitu selesai la ilaha illallah, ke waktuna salat sunnah heula. Begitu waktu salat sunat orang lain salat sunnah, dia bilang keweh can komat. Begitu komat disuarakan, dikumandangkan dalam mikrofon, dia bilang kenwe da abdi mah madhabna satu ruku mendapatkan ruku terhitung satu rakaat ya. Begitu mau waladhdallin amin, dia baru datang buru-buru. Ini yang disebut sebagai ketergesa-gesaan yang datangnya dari setan. Ai memehna hare-hare begitu sudah mendesak buru-buru. Ya. Ada perempuan sudah lama pengen menikah, tapi ya buru-buru mengambil keputusan. Asal aya nu nyaketan, nyayu atuh berani ka ayeuna keneh. Tidak begitu. Kenapa? Karena Allah Rasul tidak suka dengan hal yang tergesa-gesa. Ada tahapannya, ya. Nah, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, kadang kita ini suka tergesa-gesa terhadap anak. Mendidik anak itu kita inginnya instan. Budak teh hayang langsung pinter, hayang langsung soleh, tanpa kita berikan pembimbingan yang maksimal, yang proporsional. Nah, imane bodoh-bodoh teuing cacek inungna teh. Ai mama kumaha?
Mama oge sih sarua, tapi mama alim siga neng teh siga mama gitu. Kadang begitu. Ya, kita ini seringkali terburu-buru ingin meraih sesuatu, ingin menyelesaikan sesuatu, padahal apa? Padahal tidak selalu yang namanya ketergesa-gesaan adalah kebaikan. Apalagi kalau tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai datang ke masjidna ke heula ke anan, ai pas salat hayang buru-buru, hayang tereh beres. Nya, komo lamun Ramadan duka di dieu insyaallah moal ayanya di lemur abdi mah sakapeung sok keneh aya masjid anu jamaah teh pilih-pilih, ustadna saha. Ustad eta mah lila moal salat di masjid. Atau moal salat di masjid eta bade masjid anu nya. Kenapa? Karena di sana ustadznya ustadz standar, bacaannya Falak Binas, nya pokoknya ti Al Adiyat kahanap lah cenah. Di dinya mah cenah di belah ditu mah cenah lami pisan salatna. Ada yang begitu. Ya. Padahal ikhwan fillah, salat itu apalagi namanya salat tarawih. Apa tarawih itu artinya? Santai. Santai, tapi bukan santai santuy istilah zaman sekarang, bukan. Artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ima aya salat 11 atau nepi 23 rakaat ngan saukur 5 menit, Masya Allah eta salatna kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahu akbar. Tidak dinikmati bacaannya. Sim goreng kamari nerjemahkeun hiji buku judulna Fatatni Salatun. Aku telah melewatkan salat. Di situ penulis Syekh Islam Jamal memberikan tips bagaimana supaya kita bisa melaksanakan salat dengan penuh khusyuan. Ternyata salah satu tipsnya adalah bacalah bacaan salat dengan perlahan, fahami setiap ayat demi ayat, setiap kata demi kata. Bapak Ibu ikhwan fillah, terkadang kita ini baca bacaan salat hanya seolah bersifat spontan. Bari ngalamun ka mana kerap oge urang teh maca bacaan teh lancar. Terus tuh Bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu beres Al-Fatihah. Teu ngapalkeun urang teh kenapa? Karena sudah menjadi rutinitas kita, karena sudah menjadi bacaan yang biasa kita ucapkan. Tapi begitu kita baca, nya simkuring cobi meraktekeun bacaan diperlahan, diperlambat supaya lebih memahami setiap kata demi kata ternyata lebih nikmat dirasakan. Nah, itu mungkin yang Rasul sebutkan sebagai al-ajal itu minasyaiton. Ketergesa-gesaan datangnya dari syaitan. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan ketergesa-gesaan, maka kita tidak bisa menikmati ibadah itu sendiri. Padahal sholat itu adalah salah satu cara kita untuk mengistirahatkan aktivitas tubuh kita dari kegiatan-kegiatan lain. Kan kita pernah mendengar Rasul mengatakan kepada Bilal ketika Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, apa instruksinya? Sanes Bilal gerak adzan, buru, bukan. Tapi Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, tenangkan kami dengan salat. Maka salat itu harus membuat kita tenang, membuat pikiran kita, fisik kita istirahat dari segala hiruk pikuk aktivitas dunia kita. Kalau kita melaksanakan salat dengan tergesa-gesa, karena misal Allahu Akbar, hitungan urang teh pokoknya 5 menit kudu geus beres. Kenapa? Karena kita punya toko yang harus dijaga. Lamun ayeuna ya toko ku urang ditinggalkeun 5 menit 10 menit, mun aya konsumen kumaha? Rugi atuh. Itu adalah pikiran yang buat kita tidak bisa istirahat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus lagi belajar akidah kepada Allah, belajar tauhid. Berarti kita masih belum yakin bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin rezeki dari Allah, rek urang salat 10 menit, setengah jam, maka tenang. Allah pasti akan antarkan rezekinya kepada kita. Ikhwani fillah, kemudian yang keempat, al-israf al-jali fi hubbil mal. Cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta.
cinta yang berlebihan terhadap harta benda, terhadap kesenangan dunia, itu menjadi salah satu pintu masuknya syaitan. Biasanya orang yang terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan lebih mudah meninggalkan apa? Akhirat, meninggalkan hal-hal yang sifatnya ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW, salah satu penyakit yang dialami oleh manusia yang ada di akhir zaman, ya, yang Rasul sebutkan, gusaun ka gusais sail, jumlah mereka banyak, tetapi banyaknya seperti buih di lautan. Sehingga apa? Sehingga kondisi umat itu sangat mudah dioyak-oyak, sangat mudah diobok-obok, diacak-acak oleh orang-orang kafir. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah ketika itu jumlah kami sedikit? Oh tidak, kata Rasul, antum hina idin katsir, ketika itu kalian jumlahnya sangat banyak, walakinnakum gusaun ka gusais sail, tetapi kalian jumlahnya ketika itu walaupun banyak, kalian seperti buih di tengah lautan. Kemudian Rasul mengatakan kalian diserang oleh sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan tidak menyenangi kematian. Maksudnya bukan tidak suka ketika Allah kemudian mencabut orang-orang yang kita cintai atau mencabut nyawa kita, tetapi kita tidak menyiapkan bekal untuk kematian kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, dunia dan akhirat adalah dua hal yang bertolak belakang, betul nggak? Dunia itu disebutnya al-ula, ya. Akhirat itu ya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi kalian daripada dunia ini, daripada negeri yang sekarang kalian tempati. Maka kalau kita ingin menghadap ke barat, kita harus siap membelakangi timur. Lamun orang hoyong mayun kawetan, orang kedah siap mengkeran kulon. Artinya kalau kita ingin memfokuskan kepada dunia, maka kita harus siap-siap kehilangan akhirat kita. Sebaliknya, kalau kita ingin fokus kepada akhirat, kita harus siap untuk membelakangi dunia kita. Tetapi Allah akan menjamin orang yang memfokuskan diri kepada akhirat, Allah akan cukupkan kepadanya dunianya. Ya. Rasul bersabda, barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan kumpulkan urusannya yang berserakan, ya, dan Allah akan berikan kepadanya kelimpahan dunia, padahal dia tidak menginginkan. Orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia, orang-orang yang zuhud terhadap dunia itu justru lebih mudah Allah antarkan rezekinya. Cimkuring kantos ngobrol sareng salah seorang, ya, ikhwan anu anjeunna sok ngarecang ustad di Indonesia, kalebet di antawisnya Ustaz Adi Hidayat. Dia menyebutkan ustad itu tidak pernah ketika disuruh atau diminta untuk mengisi tausiah tidak pernah memasang tarif. Bahkan seringkali beliau berikan kepada jamaah yang membutuhkan, kan kurang ketinggalnya. Tetapi Masya Allah, dunia Allah antarkan kepada beliau semuanya, ya. Kepada mereka itu Allah antarkan. Ustadz Abdul Somad, pernahkah beliau pasang tarif? Tidak pernah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Beliau orang yang ingin lebih fokus mendidik umat di surau-surau kecil gitu ya. Ternyata oleh Allah kan diantarkan rezekinya. Maka yakin kalau kita memfokuskan kepada akhirat kita, dunia yang ada dalam kekuasaan Allah sangat mudah bagi Allah untuk antarkan kepada kita semua. Kemudian ikhwan fillah, su'udzon bil muslimin, yang membuat setan sangat mudah masuk mengganggu kita adalah ketika kita punya su'udzon, punya prasangka buruk kepada kaum muslimin yang lainnya. Urang kadang rek masjid wae ada kecurigaan, ya. Kita datang ke masjid tapi kemudian kita katakan, cenah rek masjid teh sieun senal aya nu maok, sieun motor aya nu maok. Padahal anu ka masjid teh
tukang sholat hungkul. Ya walaupun ada oknum, ya bukan sholatnya yang salah, bukan, tapi dia oknum yang tidak bisa menjadikan sholatnya sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwani fillah, terkadang kita ini menyimpan kecurigaan yang sangat besar kepada orang muslim. Punten, apalagi misalnya melihat saudara kita yang berpenampilan tidak biasa seperti kita atau lebih daripada kita. Misalnya apa? Kita misalnya ibu-ibu pakai gamisnya, pakai jubahnya, pakai jilbabnya seperti ini. Yang lain misalnya ada yang sampai pakai niqab, ya, pakai cadar. Ya, kemudian yang laki-lakinya jenggotnya lebih panjang dari jenggot saya, kemudian celananya cingkrang gitu ya. Terkadang ada di antara kita yang masih suuzon, cenah awas, cenah teroris, awas bisik kasalakeun segala macam. Nah, ini adalah salah satu jalan yang sangat mudah dimasuki oleh syaitan. Kemudian umumul jawari. Umumul jawari itu seluruh anggota badan kita ini berpotensi dijadikan sebagai apa? Sebagai celah untuk setan masuk menggoda kita. Ya, dengan mata. Setan akan menjadikan mata kita sebagai satu pintu untuk kita melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nazrah itu, pandangan itu adalah sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah salah satu anak panah yang beracun yang dilesatkan oleh iblis. Makanya suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah tidak sengaja melihat seorang wanita. Lalu kemudian apa yang Rasul katakan? Kata Rasul, palingkan pandanganmu, bukan palingkan kepalamu atau matamu. Kalian sok tong lepat. Yang dipalingkan itu bukan matanya tapi pandangannya. Ya, kumaha misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak ibu nuju istirahat di luhureun jembatan, di hadap teh walungan. Aya ibu-ibu ibak. Kan cenah saur ustad oge tundukan mata. Jadi leuwih ngahajakeun ningali ka handap. Padahal bukan matanya yang dipalingkan, ditundukkan, tapi apa? Pandangannya. Yang dihijab itu pandangannya, bukan matanya. Ya. Jadi mau dimanapun sesuatu yang kita lihat dan bukan yang hak untuk kita lihat, maka kita alihkan ke arah yang lain. Fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhirah atau ats-tsani. Pandangan yang pertama itu untukmu, tidak masalah. Tapi yang berikutnya itu bukan untuk kamu, tapi itu untuk setan dan dari setan. Ya, kade bapak-bapak, akang-akang, pamininggal anu tidak halal untuk kita lihat. Jangan kata Rasul karena cenah yang pertama untuk kita, yang keduanya untuk setan, maka supaya dihitung hiji terus tong ngiceup. Ini juga salah, tapi segera kita palingkan pandangan kita supaya kita tidak tidak menjadi mangsanya setan dengan membuat mata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga demikian, kaki juga demikian, telinga juga demikian, ya. Itu semua anggota badan kita ini akan menjadi celah bagi setan untuk mengganggu kita dengan sangat luar biasa. Bisa terus tabu sabranya 10:30. Lebih tos ini tos wengi. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ieu teh panjang keneh geuningannya. Tadi mah bade beres ayeuna teh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ini setan. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 6 langkah setan untuk menyesatkan umat manusia, untuk menggoda umat manusia. Pertama, setan akan mengganggu kita, mengajak kita untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu tujuan utamanya adalah membuat manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini sudah ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, maka setan sudah merasa sangat berhasil. Tapi kalau manusia ini tidak bisa diajak untuk kufur, ya, karena orang itu ketika diajak kufur, mereka lebih menyadari bahwa kufur adalah perbuatan maksiat,
Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang mengajak kita untuk menyembah selain Allah, kira-kira mau atau tidak? Pasti tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa menyembah selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Nah, maka kemudian setan melakukan langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Setan akan membuat manusia terjerumus dalam perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan, bukan merupakan ajaran Rasul, bukan ajaran Islam, tapi kemudian dianggap sesuatu yang baik untuk dilakukan. Kan sholat subuh teh 2 rakaat, syariat nama 2 rakaat oge alus, kamu lamun ditambahan jadi 4 misalkan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai perbuatan bid'ah. Sholat wajib itu 5 waktu, 5 waktu oge alus, kamu lamun ditambahan jadi 10 waktu. Ini adalah perbuatan bid'ah. Ya, tetapi saya ingatkan, jangan kemudian kita sedikit-sedikit menghukumi orang sebagai sebagai pelaku bid'ah, karena ada hal-hal yang sifatnya apa? Masuk ranah khilafiyah, fiqhiyah, furu'iyah. Ya, masuk ranah perbedaan pendapat yang bisa ditolerir karena itu termasuk ranah perbedaan pemahaman. Ya. Punten, misal ada ikhwan kita yang misalnya contohnya itulah misalnya di beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat itu, misalnya imamnya tidak menjaharkan bacaan bismillah. Kemudian kita yang biasa menjaharkan mengatakan, wah itu mah bid'ah cenah. Atau sebaliknya, misalnya di antara kita ada yang tidak biasa menjaharkan bismillah, kemudian kita katakan ta eta nu maca bismillah ditarikeun bid'ah. Tidak. Itu masuknya ranah apa? Ranah khilafiyah. Punten, saya pernah dianggap sesat oleh sebagian orang. Kenapa? Karena saya dengan ikhwan-ikhwan yang lain, dengan asatid yang lain yang pernah mengisi di sebuah masjid, kemudian kita di sana ya seperti mengajarkan ajaran Islam. Dan di antaranya kita di sana mencoba untuk mengakomodir berbagai perbedaan pendapat dalam urusan dalam urusan furu'iyah. Ya, jadi kita tidak menyebutkan yang paling benar ini, tidak. Karena itu masuknya ranah khilafiyah furu'iyah. Contoh misalnya ada yang begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah itu kan kalau pada umumnya di kita itu dijulurkan ke bawah, ya, tangan itu. Tapi ada juga yang kemudian kembali sedekap. Nah, saya pikir ini adalah masuknya ranah khilafiyah furu'iyah. Ya, walaupun misalnya menurut pendapat kita yang paling kuat adalah yang dikebawahkan misalnya, tapi jangan kemudian kita mengatakan tah nu dikieukeun teh bid'ah. Ya, tidak kemudian setiap orang yang berbeda dengan kita pandang sebagai pelaku bid'ah. Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk Allah, itu disebut sebagai apa? Sebagai orang-orang mubtadi, pelaku bid'ah. Betul. Ya, karena apa? Karena para ulama juga mengatakan seperti itu. Orang-orang Syiah yang membuat syariat-syariat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, mereka disebut sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka menambahkan poin yang berbeda dalam dalam rukun iman mereka. Mereka membuat kaifiyah salat yang tidak sama dengan kita. Adzannya berbeda dengan adzan yang kita biasa kumandangkan dan kita dengarkan dan sebagainya. Nah, ikhwan fillah, kemudian yang ketiga, setan akan membuat kita, kalau misalnya kita selamat dari perbuatan bid'ah itu, maka setan akan menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Jadi di sini unik, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bid'ah ini yang kedua setelah kufur. Ya, baru kemudian perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar, ya ada di antaranya adalah 7 termasuk perkara yang disebut sebagai dosa besar. Apa aja? Syirik kepada Allah, kemudian uququl walidain, kemudian apa lagi? Meninggalkan sholat, kemudian apa lagi? Ya, minum khamar, berzina dan sebagainya. Ya, ini adalah perbuatan yang menjadi salah satu strategi setan untuk menggelincirkan umat manusia.
Kemudian kalau tidak bisa diajak melakukan perbuatan dosa besar karena orang akan ngeh bahwa itu adalah dosa, maka setan akan membuat kita terjerumus untuk melakukan perbuatan dosa kecil. Ya, perbuatan dosa kecil. Dan setan akan mengatakan, kan tadi sebelumnya disampaikan bahwa setan itu senang sekali mengelabui kita dan senang sekali menghiasi menghiasi perbuatan buruk menjadi dianggap baik. Ya, maka setan akan katakan, da teu naon, ieu mah dosa leutik. Tidak apa-apa, minum obatnya juga cuman sesendok misalnya dan sebagainya. Sehingga orang akan israr ala shaghair, akan terbiasa terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang kecil. Ingat ikhwani fillah bahwa gunung yang kita lihat menjulang tinggi adalah kumpulan dari debu-debu, kumpulan dari partikel-partikel yang sangat kecil pada asalnya. Ya, maka kalau kita membiasakan melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, pada akhirnya dosa itu akan bertumpuk sehingga menjadi sangat besar. Kemudian at-tawassu fil mubahat. Orang akan digoda oleh setan untuk terjerumus jauh dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah sehingga meninggalkan perbuatan yang sifatnya ibadah. Lebih asik melakukan hal-hal yang sifatnya mubah ketimbang melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah. Ini adalah salah satu strategi setan. Kemudian setan akan membuat kita sibuk dengan al-mafdul anil fadil, menyibukkan kita dari hal yang yang diunggulkan dan meninggalkan yang unggul. Jadi anu sunnah dilakukan, anu wajib ditinggalkan. Aya nu gitu? Ada. Contoh, ada orang malamnya dia bangun untuk tahajud, untuk qiyamul lail, tilawah Al-Quran. Tapi menjelang subuh dia tidur. Bangun-bangun jam 7 pagi. Berarti dia mengutamakan sholat qiyamul lail dan meninggalkan sholat wajib subuh. Ya, apalagi kalau laki-laki itu utamanya adalah sholat di masjid. Nah, maka kalau kita memilih sholat di rumah ketimbang di masjid, berarti kita menyibukkan diri dengan perbuatan yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Sholat di rumah itu silakan saja, tetapi lebih utama kalau laki-laki sholat di masjid. Imam Al-Ghazali menyebutkan pintu masuk setan itu pertama adalah tarkul amal. Orang akan meninggalkan amal soleh. Maka bagaimana tipsnya? Kata Imam Al-Ghazali, tipsnya adalah kita katakan kepada diri kita bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan suatu amal perbuatan, suatu amal ibadah. Jadi kadang ada perasaan malas dalam diri kita sehingga membuat kita tidak mau melakukan ibadah. Maka kalau rasa malas itu timbul, kita katakan yang memerintahkan kita melakukan ini adalah Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Maka wayahna urang kudu daek nuturkeun parentah Allah. Yang kedua, kita seringkali menyalahkan qada dan qadar. Da abdi mah geus takdirna kitu. Abdi mah geus ditakdirkeun kieu ku Allah teh jadi tos bade kieu gitu ya. Nah, ini juga adalah hal yang harus segera kita tepis ya, dan kita harus katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Untuk berikhtiar ya, dan tidak terlalu berpangku pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah siga Jabariyah yang mengatakan bahwa semua yang kita lakukan ini sudah Allah tentukan. Mau kita kufur itu kehendak Allah, mau kita iman juga kehendak Allah. Tidak. Kata Allah, liman syaa falyu'min, liman syaa falyakfur. Yang mau iman silakan iman, yang mau kufur silakan kufur. Apakah Allah memang memaksakan Firaun untuk kufur kepada Allah? Tidak. Allah memberikan kepada Firaun pilihan untuk mengikuti Musa atau tidak. Tapi Firaun lebih memilih untuk apa? Untuk tidak mengikuti Musa alaihissalam. Kemudian al-ujub, perasaan ujub, menganggap diri ini paling hebat, paling baik. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat ujub ini? Adalah kita harus tadzakkar minatallah alaik. Ingatlah
segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita miliki dari hal-hal yang baik adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ganteng, ibu gelis, bapak pinter, ibu pinter, itu bukan karena kita, bukan. Tapi semua karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika bisa datang ke masjid untuk melaksanakan kajian, untuk sholat berjamaah, bukan karena kita ini hebat, tapi karena Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa datang ke tempat yang Allah muliakan ini. Jadi jangan katakan, oh orang teh atuh soleh, orang teh atuh taat. Jangan. Kenapa? Karena semuanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya la haula itu tidak ada yang membuat kita meninggalkan perbuatan maksiat kecuali atas izin Allah. Dan tidak ada kekuatan yang membuat kita melakukan ketaatan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-kibru, sombong. Ya? Sombong. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghilangkan kesombongan dalam diri kita? Kita harus ingat, ya, harus ingat akhir hidup kita. Kita ini sesombong-sombongnya orang, kalau sudah mati pasti maut. Ya, kalau sudah mati pasti tidak berdaya. Fir'aun yang sangat sombong sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa yang dia lakukan yang terjadi ketika dia sudah mati? Tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati itu sehebat-hebatnya dia kalau udah mati kumaha nu ngangkut. Cek nu ngangkut asupkeun ka kuburan, dia akan masuk ke kuburan. Cek anu ngangkut antepkeun di imahna sampai buruk, ya maka dia akan membusuk di rumahnya. Maka kita harus ingat bahwa kita akan ada pada titik itu, sehingga kita akan menyadari bahwa tidak ada yang boleh menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riya. Riya itu mengharapkan apa? Pujian orang lain, balasan dari orang lain. Maka cara yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan sifat riya adalah mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah at-ta'ajjul, ya, atau ta'ajjal, ketergesa-gesaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan diri kita bahwa Allah senang dengan ketenangan. Allah tidak suka ketergesa-gesaan. Maka ulah buru-buru kecuali lamun bade kajamban. Ya, bade kajamban mah enggal buru-buru. Bisi non? Bisi kaborosotan. Ya. Kalau kita mau ke jamban silakan buru-buru. Tapi jangan buru-buru dalam hal yang lain, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah at-taswif. Taswif itu menunda-nunda kata tobat. Kita sadar punya kesalahan, tapi ketika kita dibisikkan oleh malaikat untuk bertobat kepada Allah, kita katakan engkeweh geus kolot, engkeweh rek ka masjid lamun geus usia 40. Apakah Bapak Ibu, apakah Bapak-bapak yakin akan sampai usia ke 40 tahun enggak? Ibu teu acan kae nganggo jilbab geuning, engkeweh ca geus kolot. Apakah ibu yakin ibu akan mencapai usia tua seperti yang disebutkan tadi? Kewe geus 50 tahun cenah. Geus monopause. Kalau monopause justru malah para ulama sebagian mengatakan boleh ibu-ibu yang sudah tidak punya syahwat, ya, dan sudah tidak mengundang syahwat laki-laki untuk tidak menutupi aurat, ya, aurat yang biasa gitu ya. Ieu mah geus nini geus teu menarik kakalak ditiung, ai keur geulis keneh diumbar ka batur. Nah, iwan fillah, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa melawan keistiqomahan syaitan. Kalau syaitan istiqomah untuk menggoda kita, maka kita harus istiqomah melawan godaan syaitan. Kalau syaitan istiqomah membuat kita berbuat maksiat kepada Allah, maka kita harus istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.